Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana damai di rumah sahabat Ansor yang ada di Madinah terputus oleh suara tiba-tiba yang menggetarkan hati. Sebuah panggilan datang dari luar, mencengkram keheningan dan memenuhi ruangan dengan ketegangan. Iblis pun berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Apa keperluan yang harus aku sampaikan kepada kalian?" Rasulullah SAW menatap ke arah sahabat-sahabatnya dengan serius. Mereka saling pandang, mencari petunjuk dari Rasulullah. "Siapa yang berseru itu, ya Rasulullah?" tanya salah seorang sahabat dengan suara gemetar. "Kalian tahu siapa yang berseru itu?" jawab Rasulullah dengan tenang. "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab dengan keberaniannya yang melegenda bersiap untuk bertindak. "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah," desisnya, mata berkilat penuh kebencian. Rasulullah menatap Umar dengan lembut. "Bersabarlah umat, tidak tahukah engkau bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya hingga waktu yang ditentukan di hari kiamat? Allah telah menetapkan hal itu sebagaimana yang ia minta sendiri." Dengan hati yang berat, Umar menuruti kata-kata Rasulullah. Namun ketegangan masih menggelayuti ruangan. Mereka semua merasakan kehadiran iblis di luar pintu. "Bukakan pintu untuknya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah apa yang akan Dia sampaikan kepada kalian, dan renungkanlah setiap kata yang keluar dari bibirnya." Dengan hati-hati, salah seorang sahabat mengendurkan kunci pintu, dan ketika pintu terbuka, kegelapan menyelinap masuk, membawa dengan itu kehadiran iblis yang mengerikan, si penyesat umat manusia. Setelah sebuah momen berdebar-debar, pintu akhirnya dibuka, dan kehadiran iblis masuk ke dalam ruangan kami. Saat dia melangkah masuk, kami bisa melihat dengan jelas rupa makhluk yang terkutuk itu. Dia adalah sosok tua bangka, sebelah matanya terluka dan buta, dengan dagunya tertutup oleh janggut kusut sebanyak 7 helai, yang panjangnya menyerupai rambut kuda. Kedua mata iblis itu masih terbelah, memanjang ke atas, tidak seperti mata manusia, tetapi lebih seperti mata binatang buas yang selalu waspada. Kepalanya besar, menyerupai kepala gajah, yang menguasai segalanya di atas tubuhnya. Gigi-giginya yang tajam memajang keluar seperti taring babi, siap untuk mencabik-cabik siapapun yang berani menantangnya. Bibirnya yang tebal dan mengerikan menyerupai bibir macan, siap untuk mengaum dengan kebengisan yang tak terbendung. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kepala setan seperti buah zakum, seperti kepala setan-setan yang penuh dengan kejahatan dan kebusukan. Itulah gambaran yang tepat dari penampakan iblis yang berdiri di hadapan kami. Dengan suara seraknya yang menusuk hati, iblis menyapa kami. "Assalamualaikum ya jamaah," ucapnya dengan nada yang penuh kebencian. Rasulullah SAW dengan ketenangan yang luar biasanya menjawabnya, "Waalaikumsalam," seraya menambahkan yang artinya keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai makhluk terlaknat, aku tahu engkau memiliki keperluan terhadap kami. Apa yang engkau inginkan?" Iblis dengan tatapan yang mata penuh tipu daya menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri. Aku datang karena ada yang memerintah dan memaksaku datang kemari." "Siapakah yang memaksa dan memerintahkanmu?" tanya Rasulullah dengan tegas. Iblis menundukkan kepalanya. "Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung. Dia berkata kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya segala tipu muslihat, godaan, dan rekayasa yang engkau lakukan terhadap Bani Adam. Engkau harus menjawab semua pertanyaannya dengan jujur." Dengan kata-kata itu, iblis mengungkapkan maksud kedatangannya yang gelap dan penuh tipu daya. Rasulullah dan para sahabatnya pun siap untuk mendengarkan pengakuan setan itu, siap menghadapi kebohongan dan godaan yang mungkin dilontarkan ke arah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ancaman yang kuat kepada iblis dengan firman-Nya yang agung. "Demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata dalam benar dalam memberikan jawaban kepada utusanku,
Niscaya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan kamu setan yang hancur, menjadi debu yang dihempas oleh angin, dan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, puaskan musuhmu manusia, maka bencana yang menimpamu itu. Takut akan ancaman tersebut, iblis pun tak memiliki pilihan selain untuk berkata jujur. Dalam ketegangan yang menyelimuti ruangan, mereka pun memulai dialognya. Iblis berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah kepadaku apa yang ingin engkau tanyakan. Jika aku tidak memuaskanmu dengan jawaban yang jujur, pasti musuhku akan puas atas musibah yang menampakku. Aku akan menjadi debu yang dimbas angin, dan tidak ada beban yang lebih berat bagiku daripada melihat para musuhku lega dengan apa yang menimpaku." Rasulullah SAW dengan bijaksana mulai mengajukan pertanyaan. "Jika engkau benar-benar jujur, beritahukanlah kepadaku siapakah orang yang paling engkau benci." Iblis dengan tegas menjawab, "Anak muda yang bertakwa, yang secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab tanpa ragu, "Orang alim yang berilmu dan warok, yang menjaga diri dari syubhat, dan orang yang penyabar." Rasulullah terus menanyakan, "Dan siapa lagi?" Iblis menjawab dengan mantap, "Orang yang terus menerus dalam keadaan suci, menjaga diri dari kotoran, yaitu orang yang selalu memperbaiki wudunya. Banyak ahli ibadah yang selalu dalam kondisi suci, memiliki wudu walaupun tidak akan melakukan sholat. Begitu juga orang yang selalu menjaga dan membersihkan hatinya dari sifat seudon, rendah hati, dengki, dan sebagainya. Orang yang menghilangkan penyakit hatinya, karena orang yang selalu bersih badan hatinya serta bersih dari dosa, selalu bertobat. Orang semacam itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam jawabannya, iblis tak terduga memberikan pengakuan tentang kebenciannya terhadap orang-orang yang bertakwa dan berusaha menjaga kesucian hati dan tindakan mereka. Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya yang tiada tara terus bertanya kepada iblis, ingin memahami bagaimana strategi setan tersebut dalam menggoda umat manusia dari berbagai sisi. Kemudian, jika mereka berpuasa, tanyanya, ingin mengetahui sebagaimana setan melihat praktik ibadah umat manusia. Iblis dengan ekspresi penuh kesedihan menjawabnya, "Aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa." Dalam arti membatalkan puasanya dengan makan dan minum, atau melakukan perbuatan lain yang menyebabkan batal puasanya. Aku pun menjadi gila karena tidak tahu dari mana lagi aku akan memasukkan tipu daya. Semua pintu sudah tertutup. Bukankah dia sedang berkonsentrasi membaca talbiyah? Tetapi aku tetap mengintainya agar dia bisa takabur dalam beribadah. Rasulullah melanjutkan, "Dan jika mereka membaca Al-Quran?" Iblis dengan penuh keputusasaan menjawab, "Aduh, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api." Rasulullah tak berhenti bertanya, "Lantas jika mereka berzakat?" Iblis merasa terpukul, seakan orang-orang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotongku menjadi dua. Bukankah ada 4 manfaat dalam zakat itu yang menjadikan orang yang melakukannya jauh dariku? Pertama, Tuhan menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang atas dirinya dari api neraka. Yang keempat, dengan zakat Tuhan mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Rasulullah tetap tajam dalam bertanya, "Kapan engkau merasa mudah memujuk umatku?" Iblis merenung sejenak sebelum menjawab, "Pada 3 situasi. Pertama, saat dia marah karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Kedua, saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu, aku akan menyusup dengan cepat. Ketiga, saat orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Aku tunggu sampai mereka melakukan sesuatu." Rasulullah tidak berhenti dalam pertanyaannya, "Apa pendapatmu tentang Umar?" Iblis dengan rasa takut yang terlihat jelas dalam matanya menjawab, "Demi Tuhan, aku takut bertemu dengan Umar karena ketegasannya dalam menyikapi perintah dan larangan syariatmu." Rasulullah terus menanyakan, "Dan apa pendapatmu tentang Utsman?" Iblis dengan rasa malu yang tak terbendung menjawab,
Aku malu dengan orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Rasulullah SAW terus memperdalam dialognya dengan iblis, ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan manusia melawan godaan setan. Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib? Tanyanya, ingin mengetahui bagaimana iblis melihat sosok yang dicintai umat Islam. Iblis dengan wajah yang penuh kebencian menjawab, andai saja aku dapat selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, menukar dirinya kepalanya dengan kepala, tetapi dia sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Ali bin Abi Thalib ini terkenal cerdas. Sahabat sang iblis pun ingin menukarkan kepalanya. Rasulullah mengucapkan segala puji hanya kepada Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat. Iblis pun membantah, hai, tidak mungkin. Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah dan daging, sedangkan mereka tidak akan melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakan aku dan memberi aku waktu untuk menunggu sampai hari mereka dibangkitkan, akan aku sesatkan mereka semua, sahabat, lanjut iblis dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Rasulullah mengingatkan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tipu daya setan. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah yang lurus. Aku akan datangi mereka dari semua jurusan, buka belakang, kanan kiri, dan orang yang bersyukur tidak dapat didatangi setan. Iya betul, sahut Rasulullah. Mengingat-ingat ayat-ayat tersebut, iblis melanjutkan dengan bangga, aku akan datangkan mereka dari muka, dari belakang, dari depan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur atau bertaat. Siapa saja, tidak terkecuali yang bodoh atau yang pandai huruf buta, atau tidak kafir atau beriman, kecuali bagi para hamba yang mukhlis seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Rasulullah tetap teguh dalam pertanyaannya, apa pendapatmu tentang Abid, orang yang tekun beribadah dari Bani Israel? Iblis tersenyum penuh tipu daya. Dia orang yang sangat tekun beribadah, sobat. Namun akulah yang menggelincirkannya dengan berbagai cara dan jurus. Abid itu sangat tekun beribadah, namun dia kekurangan harta. Lalu sang iblis pun bercerita tentang cerita sorok Abid, orang yang gemar beribadah dari Bani Israel, yang gemar beribadah. Abid itu adalah orang yang sangat tekun beribadah, namun dia kekurangan harta. Maka dia pasti menginginkan uang untuk kehidupannya. Ketika iblis kembali menjauh Abid, kehadiran sang iblis membuat Abid semakin teguh dalam keinginannya untuk beribadah. Sudahlah Abid, lebih baik engkau beribadah saja, kata-kata iblis. Abid dengan tekad yang kokoh menjawab, bukankah yang akan aku kerjakan ini adalah bagian dari ibadah? Kalau engkau tetap menghalangiku, ayo sekarang kita bertarung, dan siapakah di antara kita yang menang? Kedua makhluk itu pun bertarung dengan ganas, dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh sang Abid. Tubuh iblis diinjak oleh kaki Abid ketika hendak mengayunkan kapaknya. Namun ketika Abid hendak mengayunkan kapaknya pada tubuh iblis yang telah diinjaknya, iblis pun meminta ampun dan berjanji tidak akan menghalangi dakwahnya. Bahkan iblis berjanji akan membantunya. Setelah Abid menerima maaf dari iblis, maka iblis itu dilepaskan dari injakan kakinya. Namun iblis kembali merayu Abid, jadi engkau ingin beribadah? Baiklah, aku akan membantumu. Engkau tidak pernah melakukan ibadah dengan bersedekah, bukan? Sedekah itu bagian dari ibadah. Abid yang awalnya skeptis menjawab, ya, cepat. Apa yang akan engkau lakukan untuk membantu saya? Iblis pun memberikan saran, setiap bangun tidur, cobalah engkau lihat apa yang ada di bawah bantalmu. Engkau akan menemukan uang 1 dinar. Dan dengan uang itu engkau bisa menyedekahkan sebagai ibadah. Abid pun memutuskan untuk percaya pada perkataan sang iblis. Ketika bangun tidur, dia mengangkat bantalnya dan benar, di bawah bantalmu dia menemukan uang 1 dinar. Keesokan harinya, hal yang sama terulang kembali. Namun untuk hari ketiga, uang dinar yang dijanjikan itu tidak ada. Abid pun marah dan segera mengambil kapaknya untuk menebang pohon yang dijadikan sesembahan banyak orang. Di tengah perjalanan, Abid bertemu kembali dengan iblis, dan tanpa ragu dia menyatakan kebohongan sang iblis. Tanpa basa-basi,
Abid mengajak iblis untuk bertarung sekali lagi. Kedua makhluk itu bertarung dengan penuh kekuatan. Namun kali ini iblis yang menang. Kenapa Abid sekarang kalah? Tanya Rasulullah kepada iblis, ingin memahami perubahan ini. Sebab dia tidak lagi ikhlas kepada Allah. Dia telah mengalihkan niatnya pada satu uang dinar, sehingga kekuatan yang dimilikinya tidak seperti dulu. Keikhlasannya telah ternodai dan dia tidak merasakannya, jawab iblis. Dialog antara Rasulullah dan iblis pun berlanjut, mengungkapkan hikmah dan pelajaran yang mendalam tentang kesungguhan hati dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah pun bertanya lagi kepada iblis, siapakah orang-orang yang mukhlis itu menurutmu? Iblis pun menjawab dengan nada mengejek, apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, barang siapa cinta dirham dan dinar, maka dia tidak termasuk orang yang ikhlas untuk Allah. Dan jika melihat orang yang tidak suka dirham dan dinar serta tidak suka puji-pujian, maka aku tahu bahwa dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu aku tinggalkan dia. Sesungguhnya orang yang cinta harta adalah ujian, dan hatinya tergantung kepada nafsu atau syafaat dunia. Dia lebih rakus dari orang yang aku jelaskan kepadamu. Tahukah engkau bahwa cinta harta termasuk salah satu dosa besar, wahai Muhammad? Tahukah engkau bahwa mencintai kedudukan dan kesombongan termasuk dosa besar, wahai Muhammad? Lanjut iblis dengan penuh keangkuhan dan nada mengejek. Tahukah engkau bahwa akulah yang memalihkan niat para pemimpin dari umatmu? Mula-mula mereka memikirkan umat dan amanah, tapi lama-lama mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya. Sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku, Muhammad, tambah iblis dengan bangga. Didaktilah bahwa aku punya 70.000 anak. Setiap anak dari mereka mempunyai 70.000 setan. Di antara mereka telah aku tugaskan untuk menggoda golongan ulama, golongan pandai, sebagian lagi untuk menggoda anak-anak muda, sebagian lagi menggoda orang tua, dan sebagian lagi menggoda orang-orang yang lemah. Tidak ada perbedaan di antara kami, ujar iblis dengan penuh penyesalan. Mereka, sementara anak-anak kecil mereka bermain, apa saja yang mereka kehendaki bersamanya. Sebagian telah aku tegaskan untuk menggoda orang-orang yang rajin beribadah. Sebagian lagi untuk kaum yang menjauhi dunia atau zuhud. Orang-orang zuhud pun tetap digoda setan dengan kesulitannya. Setan itu masuk ke dalam dan luar diri mereka, dari suatu keadaan ke keadaan lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Mereka mempengaruhi manusia dengan banyak sebab. Setan mengambil keikhlasan mereka dan menjadikan mereka menyembah Allah tanpa rasa ikhlas. Iblis menjelaskan dengan rinci. Tahukah engkau kisah seorang pendeta yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun, sehingga orang yang sakit menjadi sehat berkat dakwahnya. Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar, dan akhirnya bertekuk lutut serta bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran sebagai bujukan orang-orang munafik. Itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, kafirlah engkau, maka tatkala manusia itu kafir. Dia berkata, sesungguhnya aku terlepas dari diri kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah kejujuran iblis kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar iblis dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.